warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita masih bisa membuka sesi program 1 jam lebih dekat bersama para instruktur NDP. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Dudi Iskandar yang telah meluangkan waktunya untuk berkenan menjadi narasumber di program acara 1 jam lebih dekat bersama Kang Dudi Iskandar di malam hari ini. Di malam hari ini, sekalipun temanya 1 jam lebih dekat, terkadang kita butuh waktu lebih sejam lebih, begitu Kang, untuk mengeksplorasi setiap pertanyaan-pertanyaan. Modelnya saya akan menyampaikan pertanyaan yang mesti Akang jawab secara detail, begitu ya, secara eksplanatif agar pertanyaan dari saya bisa dikembangkan sesuai dengan pengalaman yang Akang lalui dari mulai kecil sampai saat ini. Kata kuncinya adalah program acara ini hendak menghubungkan antara kader HMI secara luas yang di masa pandemi ini tentu saja banyak training-training yang terputus, sehingga melalui media Zoom ini diharapkan masih bisa tersambung, khususnya dalam pengenalan terhadap pembicara-pembicara NDP. Karena di dalam training kita, para kader hanya mengenal nama, habis pembicara ngisi materi selesai pulang gitu, sisanya masing-masing. Sehingga dengan begitu inisiatif dari saya dan beberapa orang untuk bagaimana merekod latar belakang kehidupan yang bersumber dari para pembicara NDP, yang mudah-mudahan itu bisa diambil manfaatnya, ibrohnya, dan hikmahnya bagi adik-adik di seluruh Indonesia. Begitu sekedar pengantar dari saya, Kang, berkaitan dengan kegiatan ini yang mudah-mudahan nanti akan berlanjut ke mimpi saya ini supaya bisa menjadi ensiklopedi narasumber NDP se-Indonesia, ya kan, seperti itu. Dimulai dari yang dekat-dekat yang kita tentu kenal secara intens. Nah, karena temanya adalah 1 jam lebih dekat, bersama Dudi Iskandar, begitu, maka kan pertanyaan penting dari saya atau mungkin juga dari publik, begitu ya, sebenarnya latar belakang kehidupan dari seorang Dudi Iskandar itu seperti apa hingga bisa tumbuh sedemikian rupa seperti sekarang ini, yang secara struktur berpikir sudah matang, kepribadian emosional juga sudah tumbuh berkembang jauh sangat pesat, begitu. Mohon kiranya Akang berkenan untuk sedikit menceritakan tentang apa yang mempengaruhi dari kehidupan Akang sehingga bisa terbentuk seperti sekarang, Kang. Oke, terima kasih Arif atas ruang waktu kita berdialog lewat media Zoom ini. Secara singkat, saya itu dilahirkan dalam keluarga, dalam lingkungan Persatuan Islam, Persis, di Bandung itu. Jadi kampung saya itu terkenal kampung Persis. Jadi hanya ada satu masjid, yaitu dulu Masjid Persis. Gitu. Tetapi saya itu yang unik, ayah saya itu bukan Persis, tapi NII. Ayah saya itu salah satu anggota NII. Gitu. Jadi di satu doktrin Persis yang sangat fikih gitu. Di satu sisi saya punya ayah yang sangat ideologis tentang negara Islam. Nama Iskandar itu adalah diambil dari Iskandaria. Saya itu lahir tanggal 3 Maret sesungguhnya, sementara lahir Iskandaria atau Konstantinopel itu jatuh pada tanggal 24 Maret. Jadi ayah saya itu punya mimpi, saya sebagai orang yang harus mengusung, membangkitkan kekhalifahan, begitu idealisme ayah saya itu. Gitu. Tapi ya itu kan idealisme seorang orang tua kan, dengan pemahaman-pemahaman lah. Gitu. Ayah saya itu, saya besar tentu di lingkungan Persis dan di lingkungan didikan ayah yang sangat ideologis. Jadi kalau ingat dulu ada beberapa teman ayah saya dikejar-kejar Orde Baru gitu, nginap di rumah gitu. Kemudian ayah saya cerita gitu. Ya ayah saya juga termasuk yang pernah ditangkap dan di Jalan Jawa. Kalau di Jawa Barat, Kodam Siliwangi itu tempat pemukulan penghantaman itu di Jalan Jawa. Jadi kalau di Jalan Jawa itu kalau ada orang keluar malam-malam dipukulin,
besoknya pulangnya ikut gitu, pincang gitu, habis dipukulin tuh. Kalau di Jakarta kan Guntur, kalau di Jawa Barat, di Bandung itu di yang Jawa dekat Sabang gitu, tinggal jalan kaki saja. Nah, jadi saya dididik dan dibesarkan dalam dunia yang sangat fikih, Persis gitu. Persis itu kan sebuah organisasi yang sangat rigid, sangat ketat, sangat kaku dalam pendekatan fikih. Jadi kalau dia harus ada jelas Quran, hadis, ijma, dan macam-macamnya gitu. Berbeda dengan NU dan Muhammadiyah yang sangat longgar kalau dalam fikih. Orang semua tahu Persis itu mana akarnya, mana batangnya, mana dahannya, semuanya sangat jelas di Persis itu. Saya dibesarkan dalam dunia itu sampai kelas 6. Nah, dengan ideologi negara Islam yang saya ceritakan ayat saya. Nah, yang kedua, saya masuk SMP itu di Bina Muda Cicalengka. Bina Muda juga itu adalah lingkungan Persis, gitu ya. Tetapi Bina Muda itu SMP yang didirikan oleh para aktivis PII dan GPI. Jadi kalau orang mau jadi di PII di Bina Muda itu harus PII dulu, harus GPI dulu. Sekarang GPI gitu. Kalau nggak bisa itu masuk ke sana. Itu sarangnya atau pusatnya PII di Bandung Timur itu ya di Bina Muda Cicalengka. Kebetulan saya nggak masuk karena saya itu masih represifnya. Jadi saya juga pagi-pagi di SMP, siang-siang di madrasah awaliyah. Jadi berbicara. Jadi versi saya itu udah sangat molotok di situ. Kemudian saya SMP, SMA, saya masuk ke Aliyah. Nah ini yang unik. Saya masuk di pesantren Al-Mu'ayyad Solo. Pesantren basis NU. Jadi ketua kiai saya itu adalah ketua PWNU Kota Solo zaman dulu itu. Dan sekarang sebagai pesantren NU tertua di Solo, pesantren Al-Mu'ayyad itu. Khusus pesantren Quran. Bayangin oleh Anda, saya yang SMP SD-nya Persis, SMP Persis tiba-tiba gejlok masuk ke NU coba. Kan jauh tanah ke langit kan. Dari segi pemahaman fikih. Sama dengan dari segi ideologi ayah saya harus negara Islam, tiba-tiba ketemu NU yang menerima Pancasila. Yang kalau dalam statement Kiai siapa As'ad yang Rais NU yang menerima Muhammadiyah, menerima Pancasila tuh, yang Jawa Timur tuh, Kiai As'ad ya. As'ad. Saya lupa itu. Jadi kata dia, Pancasila itu adalah pengorbanan terbesar umat Islam untuk Indonesia. Itu ungkapan yang paling saya ingat. Bayangin oleh Anda, saya dididik oleh ayah saya bahwa Pancasila itu togut gitu. Tiba-tiba ketemu harus diterima Pancasila sebagai landasan Islam. Wah, mengerikan itu. Coba bayangin oleh Anda. Jadi saya dibesarkan dalam dunia yang sangat plural. Setelah saya di situ, saya masuk IAIN. IAIN Bandung. Ngambilnya Fakultas Usuluddin lagi. Ya. Makanya saya sering ngomong ke teman-teman, saya ini Persib, Persatuan Islam Berantakan. Gitu. Ya. Ada fikih, ada NU-nya, ada Persisnya, ada NI-nya, tiba-tiba masuk HMI gitu, yang sangat liberal. Yang jelas lah, HMI itu jelas berbeda dengan Muhammad IMM dan GMNI yang mereka punya induk. IMM induknya ke Muhammadiyah, MI induknya ke NU. HMI induknya ke siapa? Nggak ada, liberal aja. Bayangin oleh Anda. Jadi saya hampir selama dari 91 di HMI sampai 2001 karena saat itu 10 tahun masa keanggotaan HMI. Gitu. Nah, saat itu ada pertentangan diskursus nggak Kang dengan keluarga Kang? Yang tadi latar belakangnya itu berantakan, ya Kang bilang beda-beda, itu ada pertentangan atau diskursus yang berkembang nggak? Gitu sehingga itu mungkin bisa menaikkan taraf keyakinan Akang untuk bisa mengambil Fakultas Usuluddin begitu kan? Iya, enggak, saya belajar filsafat itu sejak di SMA. Jadi saya ingat ketika kelas 2 aliyah itu, saya dapat juara pidato di UNS saat itu. Kemudian hadiahnya buku. Nah, yang saya ingat pertama kali saya baca itu adalah buku tentang sejarah filsafat di Aceh, kalau nggak salah. Sejarah filsafat Islam Aceh. Abu Bakar Aceh. Abu Bakar Aceh.
Ya, Abu Bakar Aceh bukunya. Yang satu, yang kedua guru saya itu dulu dia masih mahasiswa UNS itu memberi filsafat Al-Ghazali yang kecil dulu bukunya itu. Wah, saya bilang teman-teman saya masih dengan Al-Quran dan hadis, saya udah lari ke filsafat kan. Wah, saya bilang ini tambah amburadul aja kan. Begitu masuk IAIN Fakultas Usuluddin, nah masalahnya saya masuk Fakultas Usuluddin itu dulu ada jurusan dakwah. Dulu jurusan bukan fakultas dakwah. Nah, ibu saya orang tradisional bilang, Budi, kamu kan bisa dakwah, masuk jurusan dakwah aja. Nggak dipikir oleh ibu saya, jurusan dakwah itu tukang dakwah, tukang ceramah. Gitu. Jadi dulu saya suka ceramah, suka jadi khotib Jumat gitu. Nah, ternyata kan berbeda. Satu dakwah dalam pengertian praktis dan satu dia yang itu dakwah dalam pengertian teoritis. Masalah kemudian pertentangan, ya sebutlah dalam bahasa sederhana, kalau dalam bahasa ulil kutubiyah lah, gitu ya. Jadi dulu sangat yang namanya Persis dan Persis dan NI itu jelas bahwa Pancasila itu togut gitu. Bahwa pokoknya yang penting Islam nomor 1 gitu lah. Jelas terjadi pertentangan. Tapi nah saya beruntung dibesarkan dalam kultur yang demokratis. Ayah saya itu walaupun NI, tapi kalau diskusi sampai ancur-ancuran itu, gitu ya. Jadi nggak ada masalah gitu. Jadi masalah Quran, hadis, penalaran gitu. Ramai kalau diskusi dengan ayah saya. Jadi saya tidak toh sebagai penerus NI keinginan ayah saya, tapi saya melawan dalam diskursus yang berbeda. Apalagi ketika di HMI, yang HMI juga secara mungkin tegas atau eksplisit dan implisit menolak tentang negara Islam itu. Jadi sesungguhnya itu aja yang menjadi latar belakang saya dibesarkan dalam dunia yang berbeda. Di HMI itu kan hal yang berbeda. Bayangin oleh Anda, tiba-tiba saya masuk pada dunia Usuluddin yang membongkar semua pemahaman Persis dan NI itu. Semuanya diacak-acak, bayangin. Nggak, yang makanya sering cerita ke teman-teman, akhirnya udahlah saya mau jadi anggota Persib aja lah, Persatuan Islam berantakan karena nggak jelas. Jadi itu di antara fase antara kecil sampai ke SMA kira-kira Kang, ada nggak peristiwa yang paling Akang ingat dan yang paling mempengaruhi diri Akang? Tidak, yang paling mempengaruhi itu saya dapat dua buku filsafat. Oke, dua buku itu ya. Al-Ghazali kecil itu, yang satu sejarah filsafat Islam Abu Bakar Aceh itu. Itu yang pertama kali belajar filsafat, membaca buku filsafat tahun 1988 waktu itu. Nah, ngomong-ngomong cita-cita kecil Akang apa, Kang? Kalau disuruh oleh orang tua kan insinyur. Gitu. Tapi setelah saya masuk HMI atau perguruan tinggi, ketika saya mengenal tentang lebih jauh, saya tuh hanya ingin kerja di 3 tempat. Bisa suatu saat kerja di LSM, kerja di wartawan, atau kerja di perguruan tinggi. Kenapa saya cita-cita di 3 tempat? Karena menurut saya 3 tempat itulah yang memberikan kebebasan berekspresi. Jadi gitu. Walaupun secara kooptatif, kapitalisme, nggak ada itu yang liberal, yang bebas. Semuanya terkooptasi kapitalisme kan. Baik pers, baik perguruan tinggi, baik LSM. Jadi gitu. Sekarang semuanya dikapitalisasi kan. Gitu Pak. Nah, kan situasinya tadi Akang bertemu dengan banyak lingkungan ya. Ada Persis, ada NII, ada NU begitu. Di situ apakah juga dialinier dengan tokoh yang Akang kagumi adalah Abu Bakar Aceh itu lewat buku itu Kang? Atau ada tokoh yang lain yang Akang kagumi saat itu? Saya tidak ada tokoh yang saya kagumi. Karena itu baca buku aja. Jadi saya tidak mengagumi Abu Bakar Aceh. Saya hanya mendapat hadiah buku tentang sejarah filsafat Islam. Itu aja. Kemudian ada buku Al-Ghazali. Tokoh saya yang kecil dikagumi nggak ada. Saya itu mengagumi tokoh Islam itu ketika saya buat skripsi, yaitu Iqbal itu. Muhammad Iqbal yang menjadi skripsi saya. Saya tidak punya tokoh Islam selain Iqbal. Kalau dihitung secara lanjut itu sampai sekarang saya mengagumi orang yang mempengaruhi itu, satu Muhammad SAW, kedua Iqbal, ketiga ayah saya, keempat Nurholis Majid.
Dan sekarang dalam beberapa tahap ya dipengaruhi oleh Yasser Amir Ilian. Itu aja. Baik, Kang. Saudara akan ke HMI itu masuk tahun berapa? Masih ingat, Kang? 91. Saya masuk ke HMI itu Juli 91 ketika semester 1. Juli 91. Nah, kenapa milih HMI? September 91. September 91. Nah, kenapa milih HMI kan? Padahal saat itu Akang dari NU seharusnya linier, ini kan. Kalau dari NU mungkin pilihannya adalah PMI. Iya. Begitu. Kenapa justru memilih HMI begitu? Sederhana jawabannya. Saya itu sebelum masuk ke IAIN ikut BIM tes HMI, bimbingan tes masuk HMI. Jadi ke IAIN itu kalau mau masuk ada BIM tes kan. Nah, saat itu ada yang orang HMI ngajak, udah di HMI aja. Ya udah, ikut BIM tes HMI. Mungkin kalau saya ikut BIM tes PMI, saya nantinya PMI. Atau saya ikut IMM, ikut IMM. Ya polos-polos aja. Karena BIM tes HMI, maka ikut HMI. Gitu aja sih sesungguhnya. Tidak ada motivasi apapun di HMI. Nah, setelah memasuki HMI di masa-masa awal, mungkin Akang masih ingat setting kultural perkaderan yang waktu itu Akang alami seperti apa, Kang? Kira-kira waktu itu? Oke, secara mikro di IAIN itu kan dulu Korkom. Jadi Korkom IAIN cabang Bandung. Jadi secara mikro perkaderannya alumni cabang Kabupaten Bandung sekarang itu alumni Korkom hanya mengenal LK1 dan sangat jarang LK2. Jadi wawasan tentang perkaderannya sangat sempit secara mikro ya. Artinya apa ya? Yang sekarang di IAIN Bandung khususnya UIN Bandung itu mereka hanya kasih LK1 maksimal LK2. Ya setelah ada cabang Kabupaten Bandung yang didirikan Kang Ujang, barulah berkembang pada LK3 dan macam-macam jadi pengurus. Dulu nggak ada sebatas komisariat, Korkom, itu udah hebat itu. Ada yang ke cabang Bandung tapi beberapa orang aja gitu. Seperti Kang Sujana Sulaiman itu kan salah satu alumni dari Fakultas Komisariat Usuludin dulu. Secara mikro perkaderan begitu. Secara makro harus diingat saat itu masih era Orde Baru gitu. Sangat Orde Baru. Jadi kalau di IAIN LK1 itu kalau malam-malam itu dibangunin dicuci ideologinya. Jadi kita udah sampai dari LK itu kan dari jam 4 subuh sampai jam 12 malam gitu. Ketika anak-anak tidur itu dibangunin, diinterogasi itu pokoknya dicuci ideologi kita itu. Saya masih bertahan tentang bagaimana bahwa Islam adalah sebagai ideologi, Islam adalah sebagai negara, sementara di HMI ya dicuci lah biasa oleh senior-senior kan. Nah, dalam LK1. Secara makro, perkaderan di HMI saat itu tidak berkembang lebih jauh di IAIN itu. Hanya segitu-gitu aja. Apalagi ya namanya informasi masih sangat terbatas. Hubungan PB ke Korkom kan terlalu jauh karena masih cabang Bandung gitu. Jadi kami di LK1 hanya sebagai anggota HMI aja gitu. Tidak ada apa-apa perkembangan lebih jauh, kontribusi apa enggak ada. Awal-awal ya ikut LK ya kan aja, gitu aja. Nah, sekarang ini kan Akang ini kan kurang lebih kira-kira dikenal sebagai pembicara NDP. Begitu. Mungkin orang nggak ada yang kenal lagi Dudi Iskandar itu pembicara apa, kecuali pembicara NDP, kira-kira begitu. Nah, sejak kapan Akang ini mulai tertarik terhadap NDP, Kang? Dan kenapa mesti NDP? Ya, Akang bisa tertarik begitu. Ya, kan sekali lagi saya dibesarkan sesungguhnya saya dibesarkan dalam dunia yang demokratis. Tadi saya bilang karena ayah saya selalu mengajak dialog. Kemudian saya masuk ke belajar filsafat itu ketika saya berada di pesantren, kemudian masuk IAIN, masuk Usuludin. Nah, tiba-tiba saya mendapat materi NDP, dulu NIK gitu. Sama babnya NIK kan. Wah, saya dicuci juga kita NIK oleh instruktur kan. Dulu ada Pak Ate Pastur, sekarang dosen UIN Bandung. Wah, dicuci juga kita kan. Kemudian ketemu Bang Furkon dulu. Masih jadi anggota, ketemu Bang Furkon Bukhari. Wah, dicuci juga. Ya namanya anak kecil. Semester 1, 93 semester 5, saya pertama kali mengisi NIK itu, NDP itu. Nah, dulu di IAIN Bandung itu dipisah-pisah. NDP 1 si A, NDP 2 si B, NDP 3 di si C gitu. Nah, saya pertama kali ngisi langsung NDP 1. Wah, itu. Karena saya suka filsafat ya, dialog lah. Yang saya pahami saat itu NDP adalah
filsafat tentang ketuhanan NDP 1, walaupun sesungguhnya lebih makro daripada itu. Tapi karena pemahamannya baru gitu, maka kemudian saya berpikir bahwa NDP itu adalah NDP 1 itu filsafat tentang filsafat ketuhanan. Jadi sejak 93 saya ngisi NDP. Saya di LK1 dan berakhir tahun 99 sebelum berangkat kongres di Jambi. Jadi saya 100 kali di Unisba itu terakhir. Jadi saya ngisi 100 kali ngisi LK1. Setelah itu saya tidak mau lagi ngisi LK1. Karena bagi saya kalau saya terus ngisi LK1 berarti saya jelek buat perkaderan. Kemudian saya melahirkan perkaderan. Nah setelah itu saya ngisi LK2 dan LK3. Tapi saya tidak mau lagi mengisi LK1. Gitu. Baik, saat itu tentu ada trik dan tips sendiri yang akan melakukan secara pribadi untuk bisa belajar NDP, begitu Kang. Nah, cara Akang belajar memahami NDP dengan benar saat itu dalam kapasitas sebagai kader, itu bagaimana Kang? Apakah ada mentor yang selalu mengingatkan buku-buku apa yang mesti dibaca, begitu? Atau Akang punya tips tersendiri dalam proses itu, Kang? Yang pertama, saya kan di Fakultas Usuluddin. Jadi memahami NDP yang dari bab 1 sampai bab 7 itu tidak ada kesulitan. Karena tiap hari, tiap saat materi NDP kan dikaji di kelas, dikaji di senat, mengkaji di diskusi. Jadi bayangin aja tiap hari saya bergulat tentang itu, tentang dalilnya, tentang metodologinya, tentang semuanya. Selama hampir 5 tahun lah saya kuliah di IAIN, ya diskusinya itu aja. Baca buku itu. Jadi saya tanpa bimbingan siapapun, tapi dia belajar memahami NDP itu dipahami ketika saya membaca buku. Saya dulu tinggal di sekretariat Senat, perpustakaan depannya. Saya tinggal di HMI, banyak buku. Jadi belajar begitu aja. Jadi tidak ada guru, tidak ada yang mengarahkan gitu. Kalaupun ada guru dalam pengertian mengajari NDP, ya salah satunya Kang Furqon Bukhari itu. Karena Furqon Bukhari itu dulu langganan di IAIN Bandung. Udah puluhan kali. Jadi kalau dia ngisi saya lihat, kalau dia nerangin saya lihat gitu. Itu aja. Tapi dari segi materi saya belajar otodidak. Karena itu, kenapa itu belajar otodidak? Karena tiap hari saya bergulat tentang itu. Semua mata kuliah saya berkaitan dengan itu. Kalaulah keberuntungan itu ada di Akang karena mengambil studi di Usuluddin, begitu, mungkin generasi selanjutnya ada yang dari tarbiyah, dari syariah, begitu. Bagaimana saat itu Akang mentransfer ke generasi selanjutnya, Kang, pembacaan terhadap NDP itu? Oke, yang pertama sebelum itu, saya itu ketika saya suka ngisi LK1, saya itu mendidik kader saya untuk menjadi instruktur pengganti saya. Dan itu anak tarbiyah. Yang saya kader itu anak tarbiyah. Termasuk Hilman, itu adalah kader kedua setelah saya. Saya mengkader namanya Mulyawan, Mulyawan mengkader Hilman. Jadi itu anak tarbiyah. Nah, tetapi kalau dari segi proses mengisi NDP-nya, yang paling di awal, kita harus diakui ataupun tidak, kita harus belajar filsafat. Siapapun yang ngisi NDP, itu harus belajar filsafat. Karena dasarnya begitu. Saya hanya bilang ke teman-teman, karena itu masih IAIN, dan bacaan-bacaan tentang NDP, esensi NDP ada di buku-buku IAIN, itu harus dibaca. Memang kuncinya tidak ada lagi. Pertama harus belajar. Dia menyenangi filsafat, menyukai filsafat. Kalau enggak bisa. Makanya kalau ada instruktur NDP yang bukan latar belakang filsafat, kadang-kadang dia nggak paham atau dia kadang-kadang tidak ngerti tentang filosofi agamanya. Makanya saya sangat beruntung banget itu ketika saya memilih Usuluddin gitu loh. Kan sesungguhnya instruktur NDP itu menggabungkan dua. Dia harus mengerti dalil Al-Quran dan hadis serta metodologi Islamnya. Yang kedua, dia harus belajar filsafat. Kalau tanpa dua itu nggak bisa. Gitu. Jadi ya saya beruntung aja dua-duanya saya lalui karena tiap hari saya bergulat tentang itu. Masalah transformasi ke kader, saya mendidik untuk instruktur, saya membuat mendidik kader, membawa ke tiap instruktur. Tapi untuk mengisi NDP, saya mengikuti pola Kang Furqon Bukhari dengan metode brainwashing. Jadi biasa saya ngisi dari jam 4 pagi, jam 4 sore sampai jam 4 subuh gitu. Jadi berdialektika, saya mengikuti pola seperti itu. Baik, nah kalau dirunut paling sederhana, orang katakanlah masuk dalam tahap
mengetahui aja tentang NDP, kira-kira ada nggak lapisan buku-buku standar yang mesti dibaca oleh kader, Kang, menurut pemahaman Akang? Ya, yang paling sederhana buku-buku yang harus dibaca NDP kayak buku ini Syariati tentang apa? Saya lupa judulnya. Ada buku ada yang kata Rawson Fikir itu. Apa? Buku Syariati yang pokoknya minimal dia belajar buku Syariati gitu. Ya, buku-buku Iqbal yang sederhana aja sesungguhnya itu nggak berat gitu. Apalagi kalau dalam buku-buku klasik ya Murtado Mutahari sesungguhnya kan tidak terlalu susah itu membaca buku sosialisme, Islam rasional gitu. Kemudian buku Iqbal, sesungguhnya sederhana-sederhana aja. Pertanyaannya itu kita harus akui orang sekarang malas membaca, apalagi di dalam dunia yang sekarang hegemonik media sosial yang pendek-pendek. Malas membaca, ambilnya dari internet yang belum tentu benar gitu. Sesungguhnya gitu aja, memahami NDP untuk mengetahui baca buku bahasa sederhana aja, nggak usah ribet-ribet. Dengan situasi digital seperti ini, sempat nggak terpikir oleh Akang itu jalan paling efektif untuk belajar tentang NDP? Selain jalan-jalan klasik yang ditempuh dulu begitu ya, langsung bertemu dengan buku gitu. Iya, kalau dalam pengertian dunia digital ya seperti ini. Yang paling efektif itu seperti ini. Kalau dulu diskusinya harus ngumpulin orang dengan berbagai hal, kalau sekarang kan 10 orang, 20 orang diskusi begini. Itu lebih efektif daripada dulu. Nah, celakanya ini yang agak ini. Kalau Zoom-Zooman gini atau Google Meet, rata-rata orang mematikan kameranya. Itu yang harus dihindari. Kan nggak ada yang di kameranya kemarin saya ngisi di cabang Jayapura, kameranya dimatiin aja, jangan lah. Sesungguhnya sekarang lebih gampang, lebih mudah dan menurut saya kalau ada orang yang mau, yang concern itu lebih sederhana dan lebih gampang. Dari dulu kan kumpulin dulu orang gitu, nyari dulu instruktur. Sekarang kan enggak, tinggal kumpulin orang, setel Zoom, setel Google Meet, selesai. Lebih efektif sesungguhnya kalau mau. Masalahnya generasi kita generasi malas karena hegemoni media sosial, kita harus akui itu. Gitu. Baik Kang, Akang tidak hanya dikenal sebagai pembicara, tetapi Akang juga tercatat dalam sejarah pernah mengajukan NDP rekonstruksi. Bisa sedikit diuraikan Kang, apa inspirasi dari Akang, pengen mengajukan NDP rekonstruksi begitu Kang? Ya, yang pertama, ya mungkin saya lah yang pertama ngajuin rekonstruksi NDP. Jadi ini berawal dari makalah saya ketika LK3 di Badko Jabagteng tahun 97. Jadi saya LK3 Jabagteng Jabagteng itu SC-nya kalau nggak salah Holis Malik gitu. SC-nya itu. Dulu di Geraha Insan ya, sama Insani itu. Nah, LK3 di sana. Saya menyajikan makalah saat itu belum dinamakan rekonstruksi NDP, tapi poin-poinnya adalah tentang rekonstruksi NDP. Namanya bukan rekonstruksi NDP. Saya lupa namanya, judulnya itu apa? Nilai-nilai kesadaran atau cara pandang pemahaman baru terhadap Islam. Tapi lupa. Tapi intinya adalah tentang rekonstruksi NDP. Nah, setelah saya sajikan di forum LK3, banyak masukan gitu, akhirnya saya tambah semangat gitu. Nah, saya pelajari. Nah, saat itu saya belum bisa memisahkan antara NDP dalam pengertian teoritis dan orang memahami NDP. Gitu. Jadi kan saat itu banyak orang, kok kadar HMI gini sih nggak sholat, kok kadar HMI begini sih tidak puasa. Nah, kan berbeda antara konsep NDP dengan implementasi NDP. Nah, saat itu yang masih agak janggal saat itu. Tapi ketika saya pulang, saat itu saya udah jadi wakil sekretaris di Badko. Saya membuat tiap hari ya, tidak ada kerjaan lain. Tiap hari ngutak-ngutik NDP aja. Gitu ya. Jadi narik Quran hadis, baca-baca. Kemudian lahirlah, dulu pertama saya merekonstruksi 3 bab awal. Yaitu yang pertama bab 1, bab 2, bab 3. Nah dalam versi saya kan bab 1, bab 2, bab 3 itu adalah dinamika alam semesta. Kemanusiaan dan prinsip-prinsip dinamika alam semesta. Bab 4 baru kebebasan universal dan kebebasan berusaha itu. Jadi
Saya pertama kali itu buat konsep itu di 3 NDP itu, NDP 1, 2, dan 3. Kemudian ketika ada training NDP, instruktur NDP, ketemu Andito. Tahun 97 itu, ketemu Andito. Andito juga Andito belum punya konsep, tapi dia punya pikiran yang sama untuk merekonstruksi NDP. Berangkatlah dari konsep saya awal dulu, gitu. Setelah itu, setelah selesai training instruktur NDP, kemudian kita ketemu macam-macam beberapa kali menyatukan lahirlah rekonstruksi NDP yang itu udah disajikan, itu sudah di rekonstruksi NDP saya itu udah disajikan training prototipe NDP zaman Afdal, zaman Anas itu. Kemudian sudah disemilokakan di mana-mana. Jadi udah bukan simsalabim abrakadabra itu, udah berbagai masukan macam-macam. Dibawalah ke kongres. Di kongres setiap cabang dikasih. Semuanya di NDP itu saya kasihkan. Dulu masih sekitar berapa cabang ya? 125 cabang kalau selalu dulu. Jadi masih di Jambi itu saya bagikan semuanya. Ya, kemudian ya, di kongres terjadi dialektika. Nah karena saya dulu bukan peserta kongres, saya kan hanya ikut-ikutan aja gitu. Kemudian seingat saya, Sekretaris Umum Badko almarhum Oman Nur Alam itu sebagai presidium mengetok bahwa NDP saya itu rekonstruksi itu diajukan untuk sebagai rekonstruksi dikaji oleh zaman Pak Rudin dengan Doli sebagai sekretarisnya. Gitu. Kemudian disemilokakan di mana, di Gerain, di Sancita, udah kemana-mana lah pokoknya. Nah ini kalau harus berbicara tanda kutip, kegagalan itu karena saya tidak mau jadi pengurus PB. Itu aja. Jadi saya ditawarin Doli, suruh jadi kabit PA, saya bilang, saya udah nggak kuat, saya ingin kerja, saya nggak kuat, saya ingin kawin. Karena udah tua saat itu. 99, 2000 itu berarti usia saya udah hampir 28. Saya ingin cepat nikah, ingin cepat punya anak, keluarga, punya kerjaan tetap. Jadi saya menolak jadi di PB. Akhirnya rekonstruksi itu terbengkalai. Begitu cerita mendasarnya. Tapi cita-cita saya itu sederhana aja sesungguhnya. Jangan menjadikan konsep Nurholis Majid itu sebagai benda mati. Bayangin oleh Anda, itu dari 69 dibuat Nurholis Majid di Kongres Malang itu, 69 sampai 99 ketika saya buat, tidak ada perubahan apapun. Kan minimal ejaannya berubah, kan? Ini nggak berubah, bayangin oleh Anda. Sementara HMI mengaku organisasi pembaharu, gitu. Kan nggak logis, gitu. Itu aja sih sesungguhnya. Saya ingin orang membaca NDP itu dalam keadaan hidup, NDP itu dalam keadaan dinamis, dan dia menjadi elemen vital. Itu aja sesungguhnya. Tidak ada, wah ingin terkenal. Enggak, saya mah itu aja sederhana aja. NDP dipahami secara dinamis, NDP menjadi elemen vital, yang itu menjadi seru. Jadi tidak lagi, kalau dalam bahasa Andito kan, Nurholis Majidnya dibalsam gitu kan. Pembalsaman. Pembalsaman. Kalau saya enggak, kita membaca NDP secara dinamis saja. Kan paradigma ilmu pengetahuan berubah dong. Coba lihat oleh Anda. NDP Cak Nur itu sangat modernis. Sementara sekarang udah era orang posmo coba. Jadi harus berubah dong. Gitu. Sederhananya begitulah. Itu aja cita-cita saya. Baik, kembali ke usaha melakukan rekonstruksi NDP, Kang. Saat itu cara kerja yang dilakukan bagaimana, Kang? Karena di sini ada Akang satu sisi lain ada Bang Andito begitu. Itu bagaimana bisa merampungkan rumusan-rumusan itu menjadi satu konsensus, setidaknya konsensus berdua lah, jadi satu draft itu yang kemudian disampaikan ke publik HMI. Iya, jadi ketika ada draft awal saya, Andito belum punya draft. Kemudian kita sepakati, Andito buat draft, membuat rekonstruksi, saya membuat rekonstruksi. Akhirnya diselesaikan, gitu. Nah, itu beberapa kali bertemu, puluhan kali bertemu. Pertama kali disajikan itu di rapat harian PB zaman Anas. Saat itu Abdal ke Badko ngisi, saya bilang saya punya draft rekonstruksi gitu. Kemudian oleh Abdal, oke, kalau begitu tolong sajikan di PB. Pertama kali disajikan di pengurus PB, di rapat harian PB. Saat itu ada Bang Harun Ar-Rasyid. Ada Harun Ar-Rasyid, ada siapa lagi lupa saya. Tapi salah satu yang ingat saya sajikan ketika saya buat rekonstruksi dengan Andito itu adalah disajikan di PB atas undangan Afdal ketika zaman Anas. Tapi cara kerjanya begitu. Saya membuat draft, Andito membuat draft, kemudian ketemu.
bab 1 ini, bab 2 ini, bab 3 ini gitu. Babnya jadi berapa gitu. Yang ada original gagasan Andito yang disepakati saya, ada gagasan saya yang disepakati Andito gitu. Jadi jadi bukan sekali dua kali ketemunya itu. Bukan 1-2 kali dalam forumnya, itu ada kemana-mana itu. Gitu. Nah, sebagai inti kritiknya terhadap NDP Canur yang tadi, Akang jangan sampai ini dianggap seperti benda mati, tapi mesti hidup. Saat itu titik kritik Akang secara pribadi, begitu, apa Kang saat itu? Sehingga NDP ini bisa muncul NDP versi rekonstruksi lah katakanlah saat itu. Iya, yang pertama, kan buku Cak Nur itu salah satunya dari tema pokok Al-Quran, Fajrul Rahman, kan begitu kan? Kemudian ya kemudian saya lahir baca doktrin Islam. Kan secara sederhana yang paling gampang begini, Rip. Coba bayangin NDP 3 yang saat itu Cak Nur pahami sebagai takdir dan ikhtiar, gitu. Itu muncul di mana alam semesta, Rip? Sementara alam semesta itu adalah pembahasan filosofi tersendiri kan. Filsafat itu manusia, alam, dan alam semesta kan. Tuhan, alam semesta kan 3 pembahasan filsafat itu intinya. Nah, di mana alam semesta? Kok nggak ada? Nggak dibahas. Coba di NDP mana alam semesta? Tidak ada. Ada disatukan antara kemanusiaan dan alam semesta, yaitu di bab 3 kan. Gitu. Nah, yang terakhir, coba lihat Arif di NDP terakhir itu kan kemanusiaan dan ilmu pengetahuan. Saya nggak tahu, Cak Nur itu lupa atau lalai atau gimana. Kan ilmu pengetahuan itu hanya tool. Tujuannya kan peradaban. Ujung beragama kan beradab. Berawal dari tauhid, berujung pada adab kan. Allahu Akbar dan salam kan. Kalau dalam bahasa Cak Nur kan begitu. Beragama itu kan tauhid, berakhirnya dengan beradab. Jadi bukan ilmu pengetahuan nih. Ilmu pengetahuan itu hanya salah satu tool untuk beradab. Makanya bab terakhir saya itu kemanusiaan dan peradaban. Gitu. Jadi yang dirumuskan Cak Nur itu ada beberapa kelemahan termasuk pada tema pokoknya. Kan definisi NDP dalam Cak Nur itu sederhana menurut SK Cak Nur itu. Pokok Al-Quran, hadis kan pokok-pokok. Nah, Cak Nur menurut saya lupa bahwa peradaban itu pokok. Ilmu pengetahuan itu enggak pokok. Cabang dari pokoknya peradaban. Kan peradaban dibangun oleh etik, dibangun oleh estetik, dibangun oleh ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu bukan pokok. Cabang. Pokoknya adalah peradaban. Sangat logis kalau ujung awalnya tauhid, NDP 1, ujungnya peradaban. Kan begitu logikanya. Makanya, nah, saya tahu dari mana peradaban itu. Yaitu terinspirasi oleh buku doktrin Islam, peradaban itu, Rik. Baik. Saat itu di tahun itu saya kira Cak Nur masih hidup, Kang ya. Nah, ya. Begitu. Nah, gimana itu respon Cak Nur ketika mendengar nih Jawa bagian barat itu membuat satu sajian drafting begitu dari apa yang telah dia buat bersama Kang Dang dan Bang Sakib, kan? Ya, saya 3 kali ketemu Cak Nur itu tentang yang pertama saya ketemu kalau nggak salah di hotel wisata. Iya, hotel wisata dulu. Sekarang udah nggak ada hotel wisata itu di HI gitu, dulu putaran. Saya ngobrol tentang bla 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 gitu. Oh ya bagus, mana? Tolong kasihkan saya draftnya. Saat itu ada buka puasa bersama kalau nggak salah. Saya lupa itu. Tapi saya ketemu Cak Nur ngobrol panjang. Oh ya bagus, tolong saya dikasih draftnya. Lupa lagi gitu kan. Bayangin lah, ya transportasi. Kemudian saat itu kan komunikasi susah, transportasi susah. Ya nggak usah dibayangin sekarang. Nah, kedua saya ketemu Cak Nur itu di Paramadinah. Saya lupa, Paramadinah yang di Pondok Indah, bukan Paramadinah yang ini. Kalau nggak salah di Paramadinah Pondok Indah. Saat itu habis Jumatan, kan Cak Nur selalu jadi imam tuh di situ itu. Saya lupa lah, pokoknya iya di Paramadinah. Dan saya juga ngomong lagi, karena Cak Nur, Anda ini ngomong aja nggak pernah bawa draftnya. Saya ketawa-ketawi aja ya. Namanya kan tidak sengaja. Jadi untuk ketemu Cak Nur aja, saat itu kan sangat susah nih. Ongkosnya susah, transportasinya susah, Cak Nur itu susah ditemui gitu. Nah terakhir, saya ketemu Cak Nur itu ketika Cak Nur hadir di rekonstruksi NDP yang di Geraha Insan yang dilaksanakan oleh Holis itu. Ketika setelah kongres di Jambi.
saya ngobrol panjang gitu sama Cak Nur. Ini draftnya gitu. Ngobrol panjang dengan Cak Nur. Tapi ya sepanjang-panjang ngobrol dengan Cak Nur ya dia kan orang sibuk gitu. Tapi saya udah sampaikan Cak Nur. Saya udah sampaikan ke Pak Syakib Mahmud. Nah, Syakib Mahmud dari dulu udah megang draft rekonstruksi NDP dari dulu kalau Syakib Mahmud itu. Gitu. Yang disayangkan itu ya mungkin sekali lagi tanda kutip lah, kegagalan saya tidak dengan Andito datang ke Cak Nur khusus, kemudian serahkan ngobrol bareng. Itu aja mungkin kalau harus bilang kesalahan. Ada nasihat-nasihat yang mungkin Akang ingat ketika bertemu dengan Cak Nur saat itu ketika membicarakan NDP, Kang? Nah, iya, yang pertama itu Cak Nur juga bilang bahwa NDP itu adalah harus hidup di HMI. Bukan hanya dalam pengertian teks ya, tapi kemudian secara teks, ya baguslah. Anda kalau ini lanjutkan aja. Makanya dia minta draftnya. Itu yang saya ingat. Dia minta draftnya, sayangnya sekali lagi. Ya, dengan segala keterbatasan saat itu, saya tidak sempat ngasihkan awal-awal draftnya. Dia megang draftnya itu ketika ada Semiloka yang diserahkan Holis Malik ketika dia jadi PA zaman Fahrudin di Depok, di Geraha Info. Itu aja. Nah, hasil dari Akang dengan Bang Andito itu berkaitan dengan NDP rekonstruksi, ada nggak kemiripan dengan NDP rekonstruksi yang disahkan di Kongres Makassar, Kang? Nah, itu yang mengagetkan saya, Rif. Jadi saya tadinya udah mau tenggelam keluar dari NDP, tiba-tiba ada rekonstruksi NDP, kagetlah saya kan. Jadi saya sampai sekarang ingin ketemu itu dengan Ustadz Arianto itu. Arianto itu nggak ngerti definisi NDP itu. Bagaimana ada al-wa'id, ada epistemologi Islam, dia nggak ngerti NDP. Dia nggak ngerti definisi NDP. Bahwa NDP itu adalah nilai rumusan, nilai pokok ajaran Islam. Quran hadis. Nah, Arianto tuh nggak ngerti itu. Jadi wajar kalau NDP Makassar itu berantakan yang minta ampun. Kalau Anda baca, terlepas dari Syiah dan teologi Syiah dan Asy'ari dulu kan, Cak Nur itu teologi Asy'ariyah, Arianto teologi Syiah. Terlepas dari itu dulu, pokok-pokoknya aja salah. Arianto salah memahami NDP. Dia nggak ngerti bahwa NDP itu pokok ajaran Islam. Al-wa'id, kemudian epistemologi Islam, itu kan bukan pokok. Dia nggak ngerti. Saya sampai sekarang ingin ketemu Arianto. Gitu. Baik, nah itu menarik, Kang. Beruntungnya itu dikembalikan lagi ya ke NDP 71 ya. NDP-nya Cak Nur, Kang Syakib dan Bang Endang begitu, Kang ya. Nah, dalam sudut pandang kekinian, Kang, atau sebelum itu setelah Akang bergerumul dengan NDP, dalam kehidupan Akang sekarang berasa titik manfaatnya, Kang? Di mana, Kang? Sebentar, saya lupa, Rip. Ada yang kelewat tentang rekonstruksi itu. Oh ya, silakan, Kang. Mungkin sayalah satu-satunya yang instruktur NDP saat itu ketemu dengan 3 perumusnya. Saya ketemu Cak Nur, saya ketemu Bang Syakib, saya ketemu Endang Saipul Asari. Kan Endang itu dulu kan IAIN Bandung. Wah, kalau anak sekarang ketemu Endang, wah itu bisa kabur-kabur, bisa kencing-kencing itu dimarahin itu. Gitu. Jadi, wah, itu nah ini bagian menarik yang perlu Akang lebih ceritakan lebih detail begitu. Bagaimana pertemuan dengan Kang Endang? Karena sosok Kang Endang tidak banyak yang tahu. Kalau Bang Syakib kan hari ini masih ada dan orang mudah mengetahuinya. Begitu. Nah, sosok Kang Endang ini bagaimana, Kang? Ketika melihat NDP, itu yang pertama. Kedua juga ketika Akang mengusung rekonstruksi, itu bagaimana sikapnya? Begitu menimbang bahwa kalau di buku telling story-nya Cak Nur, Demi Islam, Demi Indonesia, Cak Nur tanda petik menganggap Kang Endang nggak punya kontribusi di situ. Ya. Harus diingat, Kang Endang itu meninggal tahun 94. Jadi sebelum saya rekonstruksi. Oh, sebelumnya, Kang. Jadi saya tahu Kang Endang itu karena dia di HMI. Dulu suka diantar oleh senior, disuruh, kamu ke Kang Endang ya, ini nganterin surat untuk penceramah. Gitu. Kang Endang itu dulu kan pertama rumahnya di Pengarang, belakang Hotel Homan dulu itu, seingat saya. Yang kedua dia pindah di, lupa itu, di daerah Gede Bage, saya lupa. Jadi beberapa kali ketemu,
memang Kang Endang itu kan Persis, Rip. Jadi pokoknya udahlah Persis itu ya Nang Sebulasari. Siapa yang berani ngelawan Kang Endang saat itu? Makanya disebut Ama kan? Kalau di Sunda kalau nama Ama ya udah kiai besar gitu kan? Iya, saya kan saat itu sebagai anak baru HMI ya belum tahu apa-apa. Maksudnya dia cerita bahwa rekonstruksi NDP Cak Nur dia terlibat, tapi memang maksud terlibat itu tidak dalam pengertian perumusan seperti saya dengan Andito. Dia hanya sebagai ikut-ikutan saja, kan dibentuk oleh Kongres, draftnya sudah ada, dia memberi masukan Al-Quran dan hadisnya, begitu aja. Tidak dalam pengertian dari awal seperti Cak Nur atau seperti saya dan Andito. Dan sehingga saya hanya 3 kali ketemu Kang Endang tuh, ya itu, ya banyak cerita-cerita dia mengkritik Cak Nur, biasa lah yang begitu kan. Cak Nur saat itu tanda kutip sudah liberal dan karena kan Persisto kan tahu sendiri kan yang kalau ngomong Islam harus Quran hadis dengan metodologi yang sangat ketat kan. Ya itu tadi sedikit orang mengetahui tentang latar belakang Kang Endang di HMI begitu Kang ya. Paling-paling kita melalui bukunya yang Wawasan Islam begitu kan. Nah, atau mungkin Akang pernah menyaksikan beliau menyampaikan materi begitu, Kang? Saya tidak pernah menyaksikan beliau menyaksikan belum. Saya kalau memberikan undangan untuk mengisi LK pernah, tapi kalau menyaksikan belum pernah. Baik. Nah, lanjut ke tadi pertanyaan saya, Kang. Setelah Akang bergurumul dengan NDP, berasa manfaat dan pengaruhnya nggak terhadap kehidupan Akang sekarang? Atau justru terjadi pertentangan yang Akang mesti memutar balik arah kompas begitu? Yang pertama, ini sedikit. Tanda kutip lah, kalau disebut sebuah dosa, sebagai instruktur NDP yang udah ratusan kali, tanda kutip lah, saya berdosa itu menyampaikan NDP hanya dengan pendekatan filosofi. Tidak, ini yang kelewat. Tidak pendekatan religious experience, pengalaman keberagamaan. Harusnya, ingat ya, agama itu kan, kata Iqbal itu 90% praktek, 10% teori. Jadi lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Nah, NDP disampaikan secara filosofis yang pemikiran. Sementara agama itu banyak perilaku. Saya nyampaikan itu kebanyakan filosofisnya dan saya yakin teman-teman juga gitu. Padahal harus menyampaikan tentang religious experience. Hadis Nabi, sunnah Nabi itu kan religious experience. Itu yang menurut saya gagal menyampaikan religious experiment ke teman-teman. Nah, saya berharap kegagalan saya menyampaikan NDP perspektif religious experience itu tidak diulangi oleh instruktur-instruktur sekarang. NDP akhirnya jadi kering, jadi hanya penalaran filosofis. Tuhan itu ada karena ada ciptaannya. Kalau nggak ada ciptaannya, Tuhan tidak. Hanya begitu aja. Dialektika begitu aja. Padahal NDP itu kata Cak Nur harus hidup dalam setiap kadar HMI. Nah, supaya hidup sama, karena ada religious experience-nya. Supaya hidup. Kalau nggak ada religious experience, nggak akan hidup itu NDP sebagai elemen vitalnya. Gitu. Nah, kalau berbicara pengalaman hari ini, mungkin ya, atau ya pastilah. Saya orang yang paling beruntung sekarang tuh. Saya belajar NDP, dibangun dari kultur yang dialek, kemudian ke NDP, kemudian sekarang hidup dalam dunia yang sangat liberal di dunia akademik. Jadi kalau ditanya manfaatnya sangat banyak. Jadi salah satu yang membuat NDP dan itu mengantarkan kematangan saya dalam berpikir, kematangan saya dalam hidup. Ini yang paling penting. Kematangan saya dalam mencari Tuhan. Itu yang paling penting itu. Jadi saya sudah meninggalkan dunia yang filosofis, dunia dialektika, dunia yang lain. Saya sekarang sedang menuju yang kalau dalam bahasa kerennya dunia sofistik, dunia tasawuf. Jadi udah lewat lah dunia dia. Kecuali kalau untuk diskusi, ayo. Tapi untuk keseharian, saya tidak lagi berdebat dalam begitu. Saya lebih baik sekarang pada religious experience-nya. Begitu. Baik. Nah, dalam konteks hari ini yang sangat kompleks dengan dunia digital, kemudian informasi juga
banyak bertebaran di mana-mana begitu. Semestinya NDP ini kalau hari ini ditransformasikan dalam kehidupan sosial politik kita, menurut sudut pandang Akang semestinya apa yang dikeluarkan oleh NDP, Kang? Format-format apa yang semestinya dikeluarkan? Ya, kalau baca apa draft Caknur 10 Indonesia Bersatu, saya lupa itu. Adek, sebentar nih, running ini. Jadi kalau saya lupa sekali lagi karena udah terlalu tua ini ngerti. Caknur itu ketika pencalonan presiden 2004 itu mengeluarkan 10 poin. Saya lupa itu. Pokoknya ada pidato Caknur yang dia mau jadi capres 2004 itu ketika dia keliling membawa draft. Yang paling pertama, kalau kita ekstrak NDP dalam pengertian politik luhur, yaitu yang disampaikan Caknur itu. Satu itu. Yang kedua, ini kegagalan kita, termasuk kegagalan di HMI. NDP itu nampaknya gagal menjadi jiwa di kader HMI yang secara mayoritas. Mungkin secara personal, ya, ada beberapa orang yang berhasil dalam pengertian NDP mempengaruhi hidupnya. Tapi mayoritas NDP gagal menjadi jiwa bagi khususnya alumni HMI. Banyak kader koruptor dari HMI, banyak kader yang mana dari HMI. Itu menunjukkan kegagalan NDP menjadi elan vital hidup alumni HMI saat ini. Yang ketiga, harusnya, ini idealnya. Idealnya HMI itu semakin sini, secara konsep keislaman semakin berkembang. HMI ya secara institusi. Ternyata buktinya nggak ada kan? Ya NDP nggak berkembang. Ada pemikiran keislaman yang berkembang? Nggak ada. Yang paling gampang, sisku yang berkembang di dunia keislaman sekarang kan orang-orang LSM dan orang-orang non-Islam, non-HMI kan. Kalau di NU adalah sepeda NU, gitu. Kalau di Muhammadiyah ada gerakan Islam berkemajuan gitu. LSM yang lain. HMI mana? Nggak ada. Jadi sangat menurun. Produktivitas intelektualnya sangat menurun, kulturalitatifnya menurun. Ya. Ini yang mengkhawatirkan. Wajar kemudian kalau alumni seperti ini, gitu. Karena memang produktivitasnya tidak ada. Gitu. Nah, andai kata begitu Kang, NDP itu bisa dipahami begitu. Tadi kan disebutnya gagal begitu oleh seluruh mayoritas kader itu. Di tengah varian-varian paham keislaman yang ada sekarang, begitu semestinya tipologi seperti apa yang diambil oleh HMI? Ya, yang paling gampang kan doktrinnya Islam solih likuli zaman wa makan kan. Islam itu relevan dengan waktu dan ruang, semua ruang dan semua waktu. Nah hari ini zamannya udah zaman posmo, harus diakui itu. Masa ini masih modern aja, modernis? Paradigma udah sangat berubah. Kenapa saya salah satu menyukai karya Yasrab? Karena Yasrab memberikan perspektif beda tentang pemahaman Islam. Jadi pemahaman Islam HMI yang sangat moderat, tiba-tiba ketemu Islam yang sangat postmodernis. Gitu. Nah hari ini, adakah struktur NDP yang berbicara tentang postmodernisme Islamnya? Kan sangat jarang. Itu yang berbahaya. Kalau secara sederhana, kegagalan Islam tradisional, Islam konvensional itu karena dia tidak mau menerima Islam moderat kan? Jangan-jangan gitu. HMI gagal karena yang moderat tidak mau menerima paradigma Islam posmo. Seperti gagalnya Islam tradisional memahami Islam modernis. Itu kekhawatiran saya. Bayangin hari ini minimal ada 5, kan saya sering cerita. Ada 5 yang berubah. Yang satu teknologi komunikasi dan informasi. Zaman Caknur ke sana kan nggak ada. 2 budaya massa, kan zaman dulu nggak ada. Yang ketiga budaya populer, dulu nggak ada. Yang keempat ideologi kapitalisme. Dan yang kelima, cara pandang posmo. Kan dulu semuanya nggak ada. Zaman Caknur ke sana nggak ada 5 itu.
itu muncul setelah hegemoni khususnya media internet melalui media sosial. Artinya media sosial dari tahun 2000 ke sini. Bayangin kalau HMI tidak ikut dengan 5 paradigma itu, ya kelewat, akan gagap. Sama gagapnya ketika orang-orang tradisional, gampangnya begitu, orang-orang yang memiliki pemahaman Islam konvensional disodori konsep-konsep modernis. HMI nanti akan gagap ketika dia disodori konsep-konsep Islam posmo. Begitu, Rik. Nah, kegagapan itu lebih termasuk pada kecolongan pada aspek penyampaian NDP, katakanlah NDP di sini alat ininya, begitu, atau pada level struktur politiknya? Ya, semuanya. Dulu, saya kan cerita, nggak tahu sekarang. NDP itu harus ada di 4 perangkat. Yang pertama ada satu sejarah NDP-nya, kedua ada naskah NDP-nya, ketiga ada metodologi pemahamannya, keempat ada metodologi penyampaiannya. Saya nggak tahu, ini saya dari dulu teriak-teriak tentang itu. Apakah PB punya 4 itu nggak? Jangan-jangan nggak ada. Yang pertama, kalau 4-4-nya tidak ada, maka kegagalan yang pertama adalah kegagalan secara konsepsional. Kalau kemudian gagap, berarti kegagalan pada tingkat operasional. Mengerikan kan? Dalam pengertian struktur gagal, pengertian kultur gagal. Gitu. Ya, menimbangkan sekarang seperti terjadi disparitas ya Kang, antara ruang diskursus tentang NDP di satu sisi di ruang forum-forum training, di satu sisi juga aplikasi daripada organisasi terlihat tidak berjalan beriringan bersama dengan NDP itu. Bagaimana respon Kang? Betul, saya sangat sepakat. Saya nggak tahu apakah, nah ini, dengan adanya virtual begini, adanya badan khusus pengkaji NDP, gitu, yang Arif lah yang mengawali. Kalau dulu, zaman saya nggak ada BPL, Arif. Kemudian ada BPL, kan? Nah, apakah zaman sekarang dengan kemudahan gini, harus ada badan pengkaji NDP? Atau ada orang yang satu kelompok yang struktur, yang secara hierarkis berasal dari PBHMI, yang mengkaji khusus NDP. Itu menarik usul itu. Untuk apa? Untuk menjembatani ya tadi disparitas yang dikhawatirkan antara struktur dan kultur, antara teoritis dan praktis. Coba aja diusulkan mungkin bagian dari BPL, mungkin bagian dari HMI, saya nggak tahu. Bagaimana ada sebuah badan pengkaji NDP, baik tekstual maupun kontekstualnya. Saya kira itu salah satu jembatannya. Kalau sekarang kan ada badan pengkaji ideologi Pancasila. Gitu. Jadi HMI ada badan pengkaji NDP. Gitu. Ya bentuknya apa terserah lah. Gitu. Oke Kang, terakhir nih Kang, tips dan pesan Akang buat mereka yang mau belajar NDP dan mau menggeluti dunia instruktur NDP apa Kang? Yang pertama adalah membaca. Gitu ya. Yang pertama membaca. Apa aja dibaca. Ya. Yang kedua, yang tadi, dia harus bisa Al-Quran dan hadis. Udahlah, alatnya nahu sorob nomor 2 lah. Tapi Al-Quran dan hadis itu harus bisa. Apalagi bagusnya kalau nahu, sorob, mani, bayan, mantik semuanya hafal. Tapi kan modal awalnya harus tahu dulu Quran dan hadis. Kalau itu tidak bisa, tidak ada, gagal. Nah yang ini pasti yang jelas adalah usul fikih, itu jelas gitu kan, filsafat hukum Islam. Yang kedua, dia harus menyukai filsafat. Kalau nggak menyukai filsafat, ya wassalam. Jadi ada teman Arif itu yang nggak suka filsafat, jadi instruktur NDP itu. Saya kadang-kadang ketawa aja itu. Sorry, saya bukan mendewakan filsafat, tapi karena mau mengkaji NDP, berbicara nilai kan berbicara filosofis, nggak bisa berbicara nilai, berbicara praktis. Yang praktis itu kan ajaran. Kalau nilai kan filosofis, yang nggak bisa nilai didekati secara sosiologi. Jadi 2 aja kuncinya. Kunci utama membaca, kunci yang untuk membaca itu membaca apa? Al-Quran, hadis, serta filsafat. Itu aja. Baik. Sekali lagi kita bicara teologi Asy'ariyah yang paling gampang kan. Coba lihat bab 1 Tuhan, bab 2 manusia, bab 3 itu betul sambungan antara Tuhan dan manusia. Namanya kebebasan berusaha dan keharusan universal, betul. Bab keempat itu kan kemanusiaan, Tuhan yang Maha Esa dan kemanusiaan.
menurut saya agak ragu. Kalau terbalik itu saya ragu. Kalau terbalik, tentu Cak Nur dulu sudah bilang. Saya ragu kalau terbalik itu. Alasan saya ragu yang pertama, Cak Nur tidak pernah cerita apa-apa dalam pengertian kan dia masih hidup dari tahun 769 meneruskan sampai dia meninggal 2005, dia kan nggak pernah cerita itu terbalik. Satu, kan ratusan kali Cak Nur mengisi itu. Mungkin ribuan kali malah ngisi NDP. Yang kedua, kalau kita berbicara tema pokok Al-Quran, kan yang pertama betul ketuhanan. Yang kedua kemanusiaan, yang ketiga kemanusiaan, dan betul menurut saya kedua itu. Makanya saya agak ragu kalau NDP 4 menjadi NDP 3. Coba Arif urut, tanya ke orang-orang, logis nggak? Ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan, tiba terus kesananya kebebasan universal dan keharusan berusaha, kebebasan berusaha. Kan nggak logis jujur urutannya. Yang logis itu justru urutan yang sekarang. Enggak, sederhana aja penalaran. Closing statement, Kang, sebelum ditutup, Kang. Ya, saya selalu bilang di HMI itu belajar berislam, berproses dalam Islam. Dan NDP memberikan ajaran yang sangat kontekstual dengan satu statement. Kalau Cak Nur, iman, ilmu, dan amal. Kalau saya selalu bilang ber-HMI atau berislam ala HMI itu adalah berilmu amaliyah, beramal yang ilmiah. Itu saja. Baik, terima kasih buat Kang Dodi Iskandar untuk waktunya dan kesediaannya menguraikan banyak kisah-kisah kehidupan, termasuk di dalamnya kisah berkaitan perjalanan NDP yang pernah ditempuh, dilakukan, yang saya kira itu tercatat dalam sejarah kita semua. Terima kasih sekali lagi, Kang, atas kesediaannya. Semoga selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID. Demikian dari saya, jazakallahu khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.